ayat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Salah. Tunggu, jangan dulu. Jangan main salah-salahin dulu. Itu bukan berarti dia salah baca uswah jadi iswah. Karena memang ada yang baca uswatun, ada yang baca iswatun. Tapi memang gak populer kalimat yang mengajarkan iswah ini di Indonesia. Kita lebih sering diajarkan uswatun. Rasulnya berbeda, langgamnya berbeda, maka ilmunya pun berbeda pula. Nah, jadi gitu Pak. Ada yang iswah, ada yang uswah. Maka ulama tafsir kemudian ini unik Pak, keren sekali. Apa hikmahnya ada uswah, ada iswah? Artinya sama-sama contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab Pak, uswah itu domah namanya. Domah dalam kajian bahasa itu dipanggil rafa. Apa lagi? Pokoknya dengerin dulu coba. Domah itu yang melingkar gitu Pak ya. Domah itu yang dibacanya. Itu istilah dalam bahasanya rafa. Rafa itu artinya terangkat atau diangkat atau nanti berada di atas jadinya. Kalau kasroh itu yang dibacanya i di bawah. Iswatun kan jadi kasroh di bawah garisnya. Kasroh itu dari kata kasaro, artinya pecah. Nada suara yang pecah, maka nadanya jadi rendah. Maka kemudian secara logika kita lihat, iya, ternyata domah itu di atas. Kalau kasroh dia di bawah. Kalau domah itu rofa artinya diangkat di atas, terangkat ke atas, atau mengangkat juga, pokoknya berada di atas. Kalau kasroh itu pecah, maka suara yang pecah nadanya jadi rendah, di bawah jadi nilai. Maka kemudian dimaknai, tapi ini bukan makna dari hadis. Ini makna ijtihad ulama namanya Pak. Mencari hikmah dari perbedaan antara uswatun dan iswatun. Maka keluarlah sebuah kalimat. Contoh, tadi uswatun artinya contoh Pak ya. Ketika kita meniru atau mencontoh amalan Nabi Muhammad SAW, mulai dari yang paling tinggi derajatnya sampai yang paling mungkin di bawah kita anggap receh, remeh, temeh, tapi selama itu apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya bernilai ibadah. Itu keren. Semua bernilai ibadah. Mau dari amalan yang paling mulia statusnya sampai ke amalan yang paling ringan dan remeh temeh, ketika kita contoh itu dan kita paham itu dari Rasulullah SAW, maka semuanya bernilai ibadah. Misal, kalau kita maknai uswatun adalah yang paling tinggi contohnya, maka contoh yang paling tinggi itu, yang paling mulia itu salah satunya adalah sholat tahajudnya Rasulullah SAW. Itu tadi Pak yang kita sebutkan. Rasulullah kalau sholat malam sampai bengkak kakinya lama berdiri, saking lamanya berdiri. Kalau kita kadang-kadang, jangan kita lah, saya aja. Kalau saya kadang-kadang niat tahajud bangun jam 2, tapi selesai bangun tuh cuci muka bentar, tahu-tahu tidur lagi. Tahajudnya nggak jadi. Kadang-kadang kita niatin, ya Allah bangun jam 2:30 mau tahajud. Bangun Pak, sama-sama setengah, tapi 4:30 pas azan subuh. Tahajudnya jadi lambat lagi. Susah betul itu Pak. Pribadi saya akan menyatakan susah mau ngikutin satu sunnah ini yang paling mulia yang dikerjakan rutin oleh Rasulullah SAW. Tahajud. Bahkan disebutkan kebiasaan tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga yang lagi mampir di dunia. Siangnya dipakainya untuk bekerja, tapi malamnya tak semua untuk tidur, dipakainya untuk menabung bangunan-bangunan rumahnya nanti di hari akhir. Itu salah satunya dengan kebiasaan tahajud. Tapi faktanya susah Pak ya, susah sekali. Karena memang derajatnya paling tinggi. Salah satu yang paling tinggi sunnahnya Rasulullah itu adalah sholat tahajud. Jadi siapa yang mampu sampai pada meniru tradisi ini, meniru amalan ini, maka dia akan dapat kemuliaan-kemuliaan yang tertinggi dari mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi ternyata Pak,
ada kabar gembira untuk kita semua. Ketika dimaknai dengan iswatun hasanatun, contoh yang paling ringan, yang paling remeh-temeh bagi kita dalam hal dunia sekalipun, tapi ketika itu disandingkan kepada kebiasaannya Rasulullah SAW, maka tetap ternilai ibadah. Contoh, ketika ada seseorang yang minum, dua orang yang minum, yang satu minum kehausan, diambilnya gelas, diminumnya gelag, ditaruhnya, selesai urusan minumnya. Maka terpenuhi sudah rasa hausnya, hilang rasa dahaganya. Maka nilai minumnya adalah minum dunia saja. Tapi ketika ada seseorang yang minum mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diambilnya gelas dengan tangan kanan, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diangkatnya gelas sebelum air masuk ke tenggorokan, diucapkannya Bismillahirrahmanirrahim. Dua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diminum dengan cara 2-3 tegukan, 1, 2, 3 berhenti, 1, 2, 3 berhenti, atau 2 kali tegukan dan 1 tegukan, 1, 2 berhenti, 1 berhenti, atau bahkan yang lebih keren lagi Pak, setiap 1 tegukan 1 Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim diteguh, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim diteguh, Alhamdulillah. Itu minum aja repot banget. Repot kalau kita ngelihat teknik dunianya. Tapi bahkan dalam 1 gelas saja Pak, ketika selesai minumnya Alhamdulillahirabbil alamin, diletakkan gelasnya, minumnya sambil duduk pula. Itu udah 6 sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didapatkan cuma 1 kali gelas kita lakukan saat minum. Maka beda perspektifnya. Memang ketika disebutkan minum kok repot amat. Ya, kalau orang biasa ngelihatnya memang repot. Tapi itu cuma sekelegap aja Pak, Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Nggak terlihat kalau sudah dikerjakan, tapi setiap detail amalannya bernilai amalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk minumnya ditutup ini. Saya biasanya kalau lagi nyobain tadi langsung praktek gitu. Langsung pakai gelas minumnya biasanya. Tapi itu biar lucu aja tapi itu adalah fakta nyata sekali Pak. Ketika disebutkan sunnah Rasulullah yang paling tinggi kita ikuti dapat kemuliaan, tapi sunnah Rasulullah yang bahkan ringan-ringan pun ketika kita niatkan mengikuti Rasulullah SAW, maka semuanya terhitung nilai ibadah. Maka hausnya pun saat kita minum terhilangkan kebutuhan dunianya, tapi ternyata kita sudah nabung pula untuk bekal kita di akhirat saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan coba. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita membahas 1 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan sekedar maknanya secara teks, namun kita coba pahami pemahaman para ulama pula, hikmah daripada perbedaan cara membaca uswatun dan iswatun, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pemahaman dalam diri kita dan bisa pula kita amalkan insyaallah dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 1 kalimat dari Rasulullah SAW, nasihat beliau kepada Abu Dzar. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, berpagi-pagilah engkau dalam membahas 1 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya lebih baik daripada 100 rakaat salat sunnah. Mudah-mudahan duduknya kita sejenak barusan telah memenuhi 1 nasihat Rasulullah ini. Kita bahas 1 ayatnya Allah, kita pahami dengan tujuan memahami aturan-aturan Allah, maka mudah-mudahan bukan sekedar ilmu yang Allah berikan kepada kita, bukan sekedar pemahaman yang Allah berikan kepada kita, tapi dapat bonus hadiah lebih baik daripada 100 rakaat salat sunnah. Ditambah lagi habis ini kalau kita kerjain syuruk, kata Rasulullah, yang duduk setelah salat subuh berzikir dia, mengkaji ilmu sampai datang waktu syuruk, berdiri mengerjakan 2 rakaat syuruknya, maka pahalanya setara dengan haji dan umroh, taman, sempurna. Maka mudah-mudahan ini adalah 1 keberkahan sekali yang sekali lagi sama-sama Pak kita syukuri lagi. Allah masih berikan kita kesempatan duduk di masjidnya Allah.
kita bahas ayat-ayatnya Allah, udah dapat paham, tapi dapat berkah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita syukuri segala kegiatan ini dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dan sekaligus kita tutup taklim ini. Kalau ada mungkin kalimat-kalimat yang kurang berkenan, contoh-contoh yang agak begajulan dari kalimat-kalimat lisan saya sehingga membuat ketidaknyamanan di hati Bapak sekalian, membuat ketersinggungan di hati Bapak sekalian, saya mohon maaf sekali. Dan kalau ada kebenaran, sungguh semua itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akhiri taklim ini dengan mengucapkan tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.